Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Yedija. Pada bahasan kali ini gua akan bahas tentang kenapa harga fotografer itu makin turun hari demi hari dari sejak zaman Covid hingga sekarang. Yaitu menurut analisa gua yang pertama adalah tentang inflasi visual. Ini adalah sebuah istilah yang menurut gua cocok buat ngegambarin masa sekarang ini, di mana informasi itu tersebar sangat luas dan sangat cepat sekali, sehingga kita bisa melihat ratusan ribuan foto dalam seharinya. Nah, inflasi ini sama halnya dengan hukum ekonomi. Ketika jumlah atau kuantiti foto yang kita klaim bisa dibilang bagus, itu terlalu banyak bertebaran di internet. Nah, maka dari itu value dari sebuah foto atau video atau konten itu juga berkurang. Karena dulu sedikit jadi mahal, karena sekarang udah banyak jadinya murah, seperti itu. Nah, ditambah dengan maraknya dunia media sosial nih, yang sehari-hari kita dibombardir dengan ribuan foto yang tadi gua udah bilang, itu kita bisa menjadi jenuh untuk melihat dari foto itu bagus. Kalau misalkan kita lihat kayak, ini sebenarnya ini fotonya bagus loh, tapi karena ini bagusnya di antara ratusan foto lainnya yang mirip-mirip bagusnya, jadi kayak foto itu nggak spesial lagi gitu. Sudah berkali-kali gue ngeliat fenomena sebuah konten foto video yang sebenarnya itu bagus banget. Nah, terus kita terinspirasi, terus konten tersebut nyebar, dan konten tersebut mungkin dinilai estetik, revolusioner, kreatif, out of the box, dan sebagainya itulah. Dan pada masa itulah content creator atau fotografer itu pasti dibayar mahal untuk bisa memproduksi high quality konten tersebut. Nah, tapi itu kan akan beda cerita ketika kayak setelah viral terus semua orang udah mengikuti apa yang dilakukan oleh fotografer atau creator tersebut. Nah, karena udah terlalu banyak pemain di sana, banyak yang bisa melakukan hal yang sama dengan mudah, apalagi dengan revolusi smartphone, AI dan sebagainya, maka value yang pada akhirnya tadinya tinggi itu ketranslasikan ke biaya yang makin murah karena banyak yang bisa memproduksi konten tersebut. Menurut gue itu hal yang terjadi di dunia fotografi dan videografi soon ke depannya mungkin. Jadi yang dulunya itu kalau bisa membuat foto yang tajam dengan warna yang akurat, terus foto HDR, terus foto bokeh, itu cuman bisa dilakukan segelintir orang aja yang punya alat yang cukup mahal dan punya ilmunya juga. Nah, sekarang hal tersebut itu hampir kebanyakan bisa digunakan hanya dengan smartphone dan berbekal ilmu dari YouTube aja lah. Bahkan nggak pakai ilmu aja, nyoba-nyoba aja udah bisa gitu. Terus yang dulunya bikin tone itu harus mempelajari Photoshop, basic coloring, texturing, channeling. Nah, itu semua sekarang bisa dilakuin hanya dengan sekali klik dengan mudah atau memberikan preset aja gitu. Atau filter aja, dan itu udah banyak bertebaran di internet. Jadi ya makin gampang gitu untuk produksinya. Terus yang dulunya untuk cropping foto atau video, rotoscoping kalau video itu membutuhkan skill kayak Photoshop itu pen tool, masking dan sebagainya, dan butuh waktu berjam-jam untuk scene yang mungkin cuma beberapa detik. Nah, itu dengan menggunakan AI sekarang bisa dilakukan dalam sekejap aja. Jadi lebih mudah. Jadi tool ini kayak membantu gitu, tapi di sisi lain juga ini mengancam gitu loh. Jadi ya dua sisi mata pedang lah gitu. Dan yang dulunya butuh misalkan skill compositing foto, cloning, healing, sekarang udah ada generatif AI dari Photoshop dan software-software lain yang ada di tool editing. Atau bahkan dari smartphone aja sekarang udah bisa kan, pakai dari Google atau Apple Intelligent, itu sekarang udah bisa ngilangin orang dalam waktu sekejap ya, meskipun nggak rapi-rapi banget sih, tapi cukup lah bisa dibilang gitu. Lalu dengan adanya informasi ini, apa sih yang harus fotografer atau yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya di dunia visual untuk bisa menaikkan value kita sebagai pekerja seni dan profesional? Gua sendiri sebenarnya masih bingung dan belum nemuin jawabannya. Tapi mungkin gue bisa kasih kisi-kisi ke kalian, yaitu menurut gue kalian harus embrace tentang perkembangan tersebut. Dan ya kalian temukan niche market kalian lah. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih, tapi coba deh, itu masih cetek banget menurut gue, pendapat gue. Dan coba kalian tulis di kolom komentar di bawah, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menaikkan value sebuah foto atau video tersebut. Thank you, bye, kita ketemu di video selanjutnya.